Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 3 dengan tema suara yang berseru-seru. Yesaya pasal 40 ayat 3. Sebab beginilah firman Tuhan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats pagi hari ini tentang suara yang berseru-seru untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Ya, Yohanes Pembaptis datang untuk memberitakan kabar baik tentang Mesias yang akan datang bagi siapa saja yang telah menempuh perjalanan hidup yang keras dan gersang. Suara Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun dan mendesak orang banyak mendengarkannya untuk meluruskan jalan baginya. Yohanes Pembaptis hidup seorang diri di padang gurun. Ia melepaskan jabatan keimamannya dan pelayanannya di bait Allah. Makanan adalah belalang dan madu hutan, dan pakaiannya mengenakan jubah dari bulu unta. Rambut Yohanes Pembaptis sangat mencolok dengan rambut yang panjang karena nazarnya. Karena pelayanan Yohanes Pembaptis di padang gurun, berarti banyak orang harus melakukan perjalanan yang cukup jauh untuk bisa sampai kepadanya. Banyak orang datang kepada Yohanes Pembaptis karena kegiatannya, yaitu baptisan air, sebuah upacara keselamatan yang datang dari Allah, suatu upacara yang unik dan hanya satu kali untuk selama-lamanya. Dan banyak orang datang karena berita yang disampaikannya yang sangat bersungguh-sungguh, tulus, berapi-api, dengan semangat dan apa adanya. Dan hal itu tidak ada lagi pemberitaan seperti itu di Israel selama bertahun-tahun. Karena hal itu orang berbondong-bondong datang untuk mendengarkannya. Jadi banyak orang mendengarkan kesaksian Yohanes bahwa kedatangannya adalah penggenapan atas nubuat. Saudaraku, karena hal-hal tersebut yang membuat orang banyak datang ke tempat Yohanes Pembaptis. Dan Allah yang Maha Tinggi ingin atau berkehendak agar Israel mengetahui tentang Yohanes Pembaptis dan mendengarkan berita yang disampaikannya. Karena Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan yang mendahului kedatangan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Berita yang luar biasa karena akan datang Sang Mesias yang diumumkan oleh suara yang berseru-seru. Pengumuman atau pesan itu tertulis di Lukas pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekok-lekok
akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Dan tertulis di Injil Matius pasal 1 ayat 21 dan ayat 22. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Saudaraku, di pagi hari ini, seperti tertulis di Injil Matius pasal 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan persiapkan jalan bagi Yesus Kristus, ialah Tuhan Sang Juru Selamat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajar kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.